Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat siang pemirsa Tribun Lampung TV. Eh, Hari ini kita berdiskusi terkait Tribun Lampung kriminal atau tindak yang akan menyajikan sebuah uraian-uraian singkat terkait tema untuk hari ini menyibak korupsi dari sidang-sidang Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Untuk hari ini narasumber yang kita pertemukan yaitu Bapak Rinaldi Amrullah dan tim selaku Direktur Pusat Kajian Masyarakat dan Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Pusikam Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat siang Bang Rinaldi dan kawan-kawan. Assalamualaikum Bang, ini mungkin diperkenalkan Bang dari sisi kiri, sisi kanan siapa nih Bang, bisa dimulai gitu. Mungkin kita buka masker nih Bang saya Bang, karena kan saya di sini, jadi biar bisa leluasa ngomongnya gitu. Iya. Diperkenalkan Bang. Saya buka masker, yang lain tutup, nanti yang ngomong tutup, buka, saya tutup. Siap. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rinaldi Amrullah dan saya bersama tim. Tim ini adalah yang sehari-harinya merekam perjalanan persidangan Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Yang melalui perwakilan di antara mereka di sini hadir yaitu Ridho Aryansyah. Buka pasirnya. Halo, Ridho Aryansyah. selamat siang Mas Ridho. Selamat siang Mas Bayu. Iya. Sekaligus peneliti di Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM buat kita. Yang kedua adalah Hafiz Aziz. Iya, Mas Hafiz, selamat siang Mas Hafiz. Mas Hafiz ini yang paling senior, kalau dia ke PN itu orang semua udah tahu nih, pasti ada perkara KPK ini. Iya gitu ya Bang. Siap. Ada ciri khas. Iya. Baik, demikian teman-teman kita di sini. Bang, mungkin kita panggil abang aja biar lebih akrab ya Bang ya, untuk diskusi siang ini sendiri. Bang, kita ketahuin kan untuk saat ini kan kasus Lampung Tengah dan kasus Lampung Selatan sendiri masih bergulir ya Bang ya. Nah, artinya ini kan menjerat kepala daerah di Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Nah, kita ingin tahu nih Bang, dari sudut pandang kacamata akademisi Fakultas Hukum yang mewakili juga dari Puskam Sipkam sendiri gitu. Kasus korupsi seperti kita ketahui banyak terjadi di Lampung nih Bang, yang melibatkan pejabat bahkan kepala daerah. Nah, ini menurut sudut pandang dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Siap. Karena ini adalah tribun ya, yang saya yakin yang menonton ini masyarakat Lampung pada umumnya. Yang saya ingin menjelaskan terkait pertanyaan tersebut sebelumnya, karena itu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu baru bisa kita berikan apabila saya mungkin termasuk pemirsa itu mengetahui terlebih dahulu bagaimana perjalanannya. Nah, izinkan saya dalam waktu-waktu yang diberikan ini memberikan dulu kepada mereka selaku memang yang melakukannya di lapangan, menguraikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi titik-titik krusial dalam perekaman perjalanan perkara Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Baru nanti kita ambil angle-nya yang mana yang mau kita ambil. Mohon izin biar mereka bisa langsung memulainya. Oke, dipersilakan boleh dari sudut kiri atau sudut kanan. Ya, Lampung Tengah dulu ya? Lampung Tengah dulu boleh. Habis. Perkenalkan dulu nama saya Hafiz. Saya akan membahas dari segi dalam perkembangannya dalam persidangan ini, persidangan Lampung Tengah selama ini, bahwa dapat saya uraikan bahwa pertama kali
sidang ini KPK mendakwakan kepada Bupati Lampung Tengah bahwa berdasarkan pasal 12A, pasal 11, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana tentang suap tentang gratifikasi, yaitu pemberian uang kepada seorang pejabat karena jabatannya. Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Bupati Lampung Tengah Mustafa menerima uang sebesar 65 miliar rupiah yang berasal dari dari fee proyek sebesar 10-20% dari proyek yang ada di PUPR. Bahwa kemudian aliran setelah melalui Kadis PUPR yaitu Taufik Rahman. Aliran dananya dapat kita lihat bahwa Kadis PUPR Taufik Rahman berdasarkan perintah daripada Mustafa kemudian menyerahkan uang berdasarkan kesaksian Taufik Rahman, menyerahkan uang kepada Erwin Nur Salim, yaitu ajudan daripada Bupati Lampung Tengah, di mana kemudian Erwin Nur Salim melalui Ibu Nyana memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Natalis Naga, yaitu anggota DPRD Lampung Tengah, untuk rapat paripurna PT SMI, paripurna pinjaman PT SMI kepada Lampung Tengah, Lampung Tengah. Kemudian ada uang dalam kesaksiannya juga, Taufik Rahman menyebutkan bahwa dia menyerahkan uang sebesar uang pengamanan kepada oknum polisi sebesar 5,5 miliar dan oknum kejaksaan sebesar 1,5 miliar untuk pengamanan di Lampung Tengah. Terus kemudian kita ketahui juga bahwa uang ini mengalir untuk mendukung pencalonan pilkada Bupati Lampung Tengah sebagai pencalonannya sebagai Gubernur Lampung tahun 2018. Di mana berdasarkan Bapak kesaksian Rizani, yaitu DPC Nasdem Lampung Tengah, di mana dia menyebutkan bahwa ia menyerahkan uang sebesar 4,5 miliar kepada Partai Hanura untuk sebagai mahar politik dukungan daripada Partai Hanura kepada Lampung Tengah. Kemudian berdasarkan kesaksian Midi Iswanto dan Hayu Bujung, di mana Bupati Lampung Tengah menyerahkan mahar politik sebesar 18 miliar, yang kemudian dikembalikan lagi 14 miliar karena pada saat itu DPP PKB memutuskan untuk mendukung Arina Junaidi sebagai di pencalonannya pada pilkada Gubernur Lampung. Dan dari 18 miliar itu 14 miliar dikembalikan, kemudian berdasarkan data Midi Iswanto, dia telah memberikan uang sebesar 1 miliar melalui Ibu Siti Ella, yang kemudian dari Siti Ella dikatakan akan diserahkan kepada Ibu Susunia. Cukup untuk itu. Iya. Dan kasus ini masih terus berjalan. Terima kasih. Oke, mungkin untuk yang Lampung Selatan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya, singkat aja untuk lebih tepatnya gitu. Mungkin kita segarkan dulu pikiran pemirsa di sana bagaimana Zaid bin Hasan ini divonis dengan pidana kurungan 15 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Dan juga diminta untuk mengganti kerugian negara sejumlah 66 miliar subsidiar 1,5 tahun penjara. Dan itu lebih kecil dari tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun. Nah, mungkin kita melihat perjalanan kasus ini dulu, yang terdakwa yang baru ya, Syahroni dan Hermansyah Hamidi, bahwasannya
Kasus ini didakwakan kepada Syahroni dan Hermansyah Hamidi yang didakwa melanggar pasal 12A dan 12B sebagaimana yang telah diatur di UU nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah ke UU nomor 20 tahun 2001. Di mana Hermansyah Hamidi ini yang memang memiliki kedekatan secara personal dengan Bupati Lampung Selatan pada saat itu yaitu Zainuddin Hasan, memerintahkan kepada Syahroni untuk memungut fee proyek kepada rekanan-rekanan swasta dengan minimal ijon proyek itu sekitar 20% dari total proyek yang akan diberikan kepada kontraktor. Lalu berdasarkan kesaksian dari Destrinal Sekretaris Dinas PUPR Lampung Selatan, bahwasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa yang menentukan pemenang lelang proyek PUPR itu adalah Syahroni karena memang memiliki kedekatan dengan Bupati Lampung Selatan. Syahroni juga memiliki tim Pokja yang ia bentuk di rumahnya di Rago Mufakat di Lampung Selatan, yang mana tim-tim itulah yang menyusun dokumen-dokumen terkait proyek lelang untuk kemudian diarahkan ke rekanan-rekanan kontraktor swasta. Padahal menurut aturan sendiri yang harusnya memberikan dokumen penawaran adalah rekanan kontraktor swasta untuk kemudian ditinjau melalui proses pelelangan oleh pemerintah. Jadi ini seperti terbalik begitu, Mas Bayu. Ini malah kita yang pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menawarkan dokumen tersebut dan itu akan diploting. Siapa yang membayar 20% maka dia akan dimenangkan. Gitu. Lalu Pokja tadi yang setting dokumen, yang membuat dokumen itu akan diberikan keuntungan sekitar 0,7 hingga 1% dari total proyek. Uang yang diterima dari proyek tersebut dari fee proyek 20% itu sekitar 57% dan kesemuanya itu dicuci oleh Zainuddin Hasan dengan membeli tanah milik Alzir atau membangun masjid atau membangun rumah pribadinya, dan semua kasus itu terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Uang tersebut disetorkan di rumah dinas Bupati Lampung Selatan dan juga di rumah pribadi Zainuddin Hasan di OI Halim, Bandar Lampung. Hingga saat ini kasus tersebut masih berjalan, Mas Bayu, dan kita berdoa saja semoga pelaku dalam hal ini masih tersangka dapat dihukum seadil-adilnya, begitu Mas Bayu. Oke. Balik lagi kepada Pak Renaldi selaku Direktur Puskam Sikam. Jadi kasus korupsi dan yang menjerat ex Bupati Lampung Selatan dan Lampung Tengah bahkan sampai dengan jilid 2 nih Bang. Sidang-sidangnya juga sekarang ini masih bergulir. Itu seperti apa Bang ke depannya Bang? Kedepannya mudah-mudahan jangan mengecewakan aja putusannya kalau saya. Seperti itu ya Bang ya. Sudah nilainya miliaran. Yang jelas sumbernya kita bisa bayangin. Kalau nilai proyek jalan itu 100 juta kemudian 50% dia harus hilang, itu kalau jadi jalan yang harusnya beton mungkin cuma jadi lemparan batu kali di situ. Nah itu bisa menggambarkan yang akhirnya beginilah kondisi kampung kita pada akhirnya. Dan apabila nanti putusannya itu mengecewakan, saya yakin dan seharusnya masyarakat Lampung menyadari gitu. Bisa lebih aware gitu Bang ya? Ya. Bisa lebih aware gitu terhadap pembangunan. Jangan menganggap bahwa yang dilakukan oleh para bupati dan kemudian kontraktor, koleganya dan segala macam ini suatu hal yang benar gitu loh. Menurut mereka mungkin mencari pekerjaan dengan nyetor, dapetin proyek, tinggal nanti mainin uangnya, ngambil fee-nya untuk ujungnya, tapi kan pasti hasilnya juga buruk. Dan yang kaya itu juga kan hanya mereka. Kekayaannya juga tidak untuk membangun Lampung lagi. Akhirnya orang di dalam itu mau keluar susah, semua jadi tetap mahal. Apakah itu yang masih harus terus dipertahankan di Lampung ini? Kan pertanyaannya begitu. Karena ini masif masalahnya. Dan itu sudah seperti kayak kalau nggak begitu kurang gitu. Ada yang kurang. Kalau sayur tuh kayak kurang garam. Mau dapetin kerjaan tapi nggak melakukan yang seperti itu. Nah ini kan berbahaya. Sudah tidak membuka peluang bagi orang lain dan kemudian hasilnya pun buruk pekerjaan. Bang, kalau abang cermati Bang, sidang demi sidang keduanya itu
sebenarnya apa saja sih Bang modus-modus korupsi yang terkait khusus V-Proyek ini Bang? Modus-modusnya itu adalah suap. Suap yang, dan itu sepertinya memang menjadi target KPK untuk yang target next-nya ini soalnya. Kalau yang sebelumnya memang lebih kepada pembuktian kerugian negara yang bersumber dari laporan-laporan BPK. Bagaimana KPK mengungkapkan kerumitan di dalam pembuktian kerugian negara, sehingga nanti menjadi target si kepala daerah tersebut harus mengganti kerugian negara dengan senilai sekian-sekian. Tapi kalau yang ini lebih kepada suap. Suap yang menggurita terjadi di wilayah Lampung, yang sepertinya mungkin di sini dianggap itu biasa saja. Kan sebenarnya itu yang mau ditunjukin. Kalau saya ya, secara seharusnya politik hukumnya ya begitu. Satu perkara, dua perkara itu kan tidak harus 100 perkara baru tergambar di daerah tersebut seperti apa. Dua perkara, tapi kalau dua perkara ini bernilainya itu tinggi, ya ini sudah menggambarkan keadaan daerah tersebut sebenarnya. Nah, itu saja sih sebenarnya yang menjadi mirisnya kita gitu sebagai warga Lampung. Kalau di Lampung Tengah kan ada juga soal suap untuk pengesahan pinjaman PT SMI yang tadi Bang. Nah itu ya. Kita mencermati seperti apa Bang? Mencermatinya kalau kami itu ya hanya sampai sebatas bahwa mudah-mudahan itu memang nantinya hakim tetap menyatakan yakin gitu ya. Karena kalau perkara masih berjalan ini, mohon maaf saya kalau membahas analisis hukumnya, itu yang akan menganalisis nanti kan hakim. Iya. Kalau dia udah vonis, iya. Masih menunggu keputusan hakim ya Bang ya, artinya Bang ya? Iya. Karena persoalannya adalah apakah para saksi ini bernilai di mata hukum sehingga bisa dijadikan alat bukti untuk majelis memutus. Bisa saja semua orang mengatakan A, B, C, D. Dia sebagai saksi, melihat, mendengar, dan merasakan kejadian tersebut. Tapi kan persoalannya, pengadilan akan menguji penilaian saksi tersebut. Benar nggak kesaksiannya? Bernilai nggak untuk memutus seseorang ini kemudian bersalah? Nah ini. Jadi kalau sampai untuk membahas bagaimana mengenai suapnya itu, ya kita husnuzon dulu deh bahwa mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, bahwa itu hanya kesaksian palsu, bohong, atau mungkin ya hanya sumir, mudah-mudahan. Tapi ya dalam fakta kebiasaan KPK ini biasanya kalau udah masukin alat bukti jarang yang meleset. Nah ini pula persoalannya. Nah Bang, tadi kan ada dua teman kita berdasarkan kajian mereka. Nah kita pingin juga nih dengan kajian dari Bang Renaldi sendiri, kan di Lampung Tengah kan sampai saat ini kan berkembang soal mahar terkait untuk pencalonan pilgub tadi Bang. Nah ya. Menurut Abang seperti apa Bang? Dan itu unik. Persoalannya dalam undang-undangnya aja itu masih panjang itu perdebatannya. Kalau suap di dalam itu masuk dalam tipikor apa bukan itu? Sementara undang-undang pemilu kalau nggak salah juga mengatur mengenai money politik, tapi tidak dikatakan korupsi. Nah, mana ini? Itu satu. Kedua, melihat dari nilainya ini juga unik. Contoh, misalnya tadi yang suap ke PKB katanya, gitu ya. Itu dibalikin 14 miliar bahkan untuk mengganti yang akan mereka calonkan, yang katanya yang menjadi gubernur kita saat ini kan. Kalau 14 miliar itu bisa diganti nilainya, itu diganti pakai apa? Itu aja pertanyaan saya. Kalau dia pakai uang, berapa besar lagi? Tapi kalau bukan pakai uang, pakai apa itu? Nah ini yang jadi persoalan. Kalau dia nggak pakai uang pada saat itu seperti jual beli, takutnya ya. Tadi ada cerita di Lampung Selatan, ada seseorang yang dia tugasnya menerima semua fee proyek, atau dia yang melaksanakan proyek tanpa harus nyetor proyek. Nah ini kan jadi persoalannya di situ. Mungkin saja pada saat si Bupati Lampung Selatan ini nyalon, modalnya dari dia, mungkin gitu kan? Ini hitungannya balas budinya di situ. Nah atau gimana?
Ceritanya balas budi. Iya. Jadi saya tuh menariknya di situ. Ternyata di dalam pemilihan kepala daerah, kemudian transaksi-transaksi politik, kalau itu memang benar, ternyata dagangannya ya itu untuk memenangkan. Jadi sebetulnya seperti apa sih Bang lingkaran pelaku korupsi dan suap tersebut Bang? Sebenarnya sederhana, ada kepentingan, Iya. kemudian ada uang, gitu. Kemudian ditawarkan dan kemudian dia mau. Cuman kan yang jadi persoalan kalau tatanan yang simpel itu masuk ke dalam ranah-ranah yang untuk mengisi jabatan-jabatan penting, contoh misalnya kepala daerah, terus kemudian suapnya untuk keluar proyek-proyek besar gitu ya, itu persoalannya gitu. Nah Bang, lingkarannya yang kita ketahui kan ada dari supir, dari petani, dan orang kepercayaan juga untuk orang-orang seperti itu yang tidak terlibat sebagai pelaku utama. Menurut Abang seperti apa Bang? Itu bagian dari modus. Modus ya Bang ya? Iya, itu adalah bagian dari modus. Jadi begitulah caranya. Yang tujuannya adalah untuk mengakali penegak hukum mungkin. Kucing-kucingan gitu ya Bang maksudnya Bang? Gimana kucing-kucingan? Iya. Enggak juga. Itu memang udah pakemnya gitu loh. Oh gitu. Ya. Karena kalau udah dari tangan ke tangan nanti kan udah pasti handphone disadap. Kalau dia nanti ada nama di situ tanda terima, jelas nanti dihitung dicatat oleh BPK. Ya. Jadi pola-polanya itu dibaca dan kemudian ditemukan suatu formula. Nah, seperti itu akhirnya kan. Formula yang bisa dipakai dan bahkan dikopi oleh orang lain, yang sehingga formula itu dinyatakan aman. Jadi sebenarnya tujuan dari perkara KPK ini adalah mengungkap itu modus. Jadi kalau dibilang apakah rakyat kecil juga sudah terlibat saking masifnya, saya sih nggak merasa begitu ya. Saya merasa masih belum. Cuman karena itu adalah bagian dari modus. Nah Bang, di Lampung Selatan kan pelakunya yang tadi sempat diinformasikan oleh tim juga merupakan orang kepercayaan kepala daerah nih Bang. Bahkan dia juga tidak harus nyetor fee gitu kan untuk dapat proyek karena semua keuntungan langsung masuk ke kepala daerah tersebut. Ini luar biasa Bang. Nah menurut Abang seperti apa Bang? Itu nggak luar biasa, malah itu yang paling aman sebenarnya memang. Daripada dia lelang, kalau dia lelang dia buka nunggu setoran. Kalau ini mungkin udah kontraktor besar atau memang dia udah biasa ngebangun, udah yang penting kan anggaran bisa dikeluarin kalau laporan pertanggungjawaban udah dibuat. Itu malah lebih aman. Jadi modus-modusnya itu di samping tadi menggunakan kontraktor yang kemudian nanti datang fresh money, ada juga modus yang digunakan oleh orang dari dalam sendiri kan, yaitu ya para pegawai negeri sipil yang mengetahui tentang proyek-proyek itu di dalam itu. Mereka sendiri yang ngerjain, tapi pasti secara formalitas dipenuhi. Misalnya kalau lelang tuh memang ada, terus akta, CV, PT semua dipenuhi sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Tapi sebenarnya pelakunya apa pelaksananya ya sudah di dalam itu juga. Tujuannya apa? Nggak nyetor, tapi kan udah ketahuan nih berapa yang dipakai, berapa yang keluar, berapa yang dibagi akhirnya. Ini yang jadi rusak gitu. Nah Bang, untuk menghilangkan perilaku korupsi sendiri menurut Direktur Puskam Simkam Fakultas Hukum Unila sendiri itu yang seperti apa sih Bang? Apa? Ya kalau saya sih pertama mendekatkan diri pada Tuhan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Karena pasti agama itu mengajarkan yang baik. Yang baik. Kedua, perbaikilah mental. Mental ini kadang tumbuh dari pola hidup. Nah mungkin gaya hidupnya ini tinggi gitu kan, pola hidup tinggi, ya akhirnya kebutuhan tinggi.
kurang terus gitu. Ya kalau mau pakai lebih, kalau bercandaan kami di sini sih, kalau masih pakai centong gitu istilahnya ya, ya mungkin orang maklum. Tapi kalau udah untuk mengisi gentong, sekali lagi saya ulangi, ya orang pasti akan ada yang dirugikan. Nah kalau kesadaran itu sudah muncul, mungkin akan hilang. Sama seperti halnya menyadarkan kalau orang Muslim makan babi itu haram. Tapi kalau berjudi belum tentu kadang berpikir bahwa itu haram. Nah ini masalahnya. Nah jadi membuat sesuatu yang itu di luar kesadarannya dia sudah merasa bahwa itu tidak boleh. Nah itu yang paling penting. Dengan menyadarkan, sosialisasi, terus kemudian dari para penegak hukum, jaksa, polisi selalu melakukan pendampingan, pengawasan, sehingga orang tuh sadar, masyarakat sadar ini nggak boleh. Itulah bentuk upaya-upaya yang memang harus dilaksanakan. Persoalannya apakah itu dianggarkan nih di lembaga-lembaga tersebut. Itu juga harus menjadi catatan kita semua menurut saya. Jangan untuk pembangunan itu tinggi, tapi untuk menyadarkan masyarakat kurang kegiatan-kegiatan non fisik. Mungkin catatan saya kalau fisik tuh enak cari orangnya, nilainya jelas, kontraktornya banyak. Kalau melaksanakan pengabdian masyarakat, belum tentu ada yang mau. Sebelah bahaya. Jadi polemik juga Bang, artinya Bang ya. Iya, ya hal-hal seperti itulah yang baik-baik. Bang Renaldi, mungkin pertanyaan pamungkas nih Bang untuk Abang sendiri. Sebenarnya sifat serakah orang mungkin tidak bisa hilang nih Bang, karena pasti ada celah untuk korupsi. Jadi minimal untuk minimalisir orang tidak korupsi itu hal konkretnya seperti apa sih Bang? Meminimalisir? Iya. Saya Artinya, pikir korupsi ini sudah ada dari zaman bahla, zaman dulu itu sudah. Kita langsung mengkoreksi saja apakah tatanan yang sekarang sudah baik atau tidak, gitu aja kalau saya. Nah ini pengalaman saya kebetulan juga terlibat dalam pengurusan kampus kita yang negeri ini ya. Saya melihat pengelolaan dana yang diatur oleh Menteri Keuangan saat ini sebenarnya sudah jauh lebih baik, masih rigid gitu ya. Orang tuh gunain uang negara tuh sudah rumit sekarang ini sebenarnya. Perencanaannya harus baik, harus jelas, dan apabila dia sudah menjadi perencanaan di ACC, menggunakannya pun harus jelas, LPG-nya harus terperinci. Nah, tapi kan persoalan, semua itu pasti akan ada celah tetap, gitu. Nah, celah itulah yang akan digunakan. Apabila mentalnya masih rusak, ya susah. Tetap perbaiki lagi, ada lagi celahnya. Perbaiki lagi, ada celahnya. Jadi pencegahan itu yang menurut saya harus sekarang ini lebih ditekankan. Percuma nangkep orang kok, kalau yang ditangkap juga nggak merasa bahwa perbuatannya yang salah, hanya karena apes dia kena tangkap. Siap. Terima kasih Bang Renaldi atas waktu diskusinya untuk bisa memberikan pencerahan terhadap tindak pidana korupsi sendiri gitu Bang ya. Artinya masyarakat ya mudah-mudahan bisa teredukasi dengan adanya kegiatan kita siang ini Bang. Sama-sama. Terima kasih banyak Direktur Puskamsikam Fakultas Hukum Universitas Lampung Bang Renaldi Amrullah bersama tim. Saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung, mengucapkan terima kasih Bang. Sama-sama Pak Bayu. Abang sehat selalu Bang, dan Sama-sama. selalu terhindar dari wabah COVID Bang, pastinya gitu. Sama-sama. Oke. Mungkin penutup Bang dari Abang Bang. Penutup Ya. dari kami, semoga badai korupsi ini akan berlalu bersamaan dengan badai COVID. Amin. Amin. Siap. Oke. Makasih Bang. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.